Saint Seiya anime yang diproduksi oleh Toei Animation dan disiarkan pertama kali di TV Jepang. Saint Seiya menceritakan 5 pendekar yang diberi julukan Saint, yang berarti kesatria, dan punya kekuatan pelindung tubuh atau armor yang disebut Cloth, yang berasal dari rasi bintang pemiliknya. Setiap Saint punya kekuatan yang disebut Cosmo, dan mereka bertugas melindungi Saori Kido, yaitu reinkarnasi Dewi Athena, Dewi Perang dan Kebijaksanaan Yunani. Saori dulunya berada di Santuari, tempat para Saint mengabdi kepada Athena, tapi salah satu Saint berkhianat dan memperdaya Saint lain untuk membunuh Saori. Saint Sagittarius yang menyadari itu berusaha menyelamatkan Saori. Ketika Sagittarius hampir tewas, dia menitipkan bayi Saori kepada seorang konglomerat yang bernama Mitsumasa Kido dan meminta untuk membesarkan Saori. Setelah dewasa, Saori mengumpulkan para Saint yang dijadikan pelindungnya. Mereka lalu pergi ke Santuari untuk menggulingkan kekuasaan Saint Gemini Saga yang menjelma menjadi seorang paus. Tokoh utama dari para Saint Seiya ini diantaranya yaitu Pegasus Seiya. Dia adalah salah satu dari 88 Saint yang mengabdi pada Saori atau Athena. Dia adalah Saint yang paling gigih dan setia, berjuang untuk Athena. Bisa dibilang dia adalah Saint utama karena pengaruh dan semangatnya yang tidak pernah padam. Cloth atau bajunya berasal dari rasi bintang Pegasus dan berbentuk kuda Pegasus. Jurus andalan Pegasus Seiya yaitu tinju meteor Pegasus, berupa pukulan beruntun yang setiap pukulannya melebihi kecepatan suara dan kadang-kadang melebihi kecepatan cahaya. Tinju komet Pegasus yaitu seluruh kekuatan pukulan tinju meteor yang dijadikan satu pukulan super. Pegasus Rolling Crush, jurus yang mencengkram tubuh lawan lalu mengangkatnya ke udara dan menjatuhkan dirinya beserta lawan di bagian kepala lebih dahulu. Saint selanjutnya yaitu Dragon Shiryu. Shiryu adalah Saint yang paling bijaksana. Dia berlatih di puncak gunung di bawah asuhan Saint Emas Libra. Dia sangat tenang dibanding teman-temannya yang lain. Awalnya dia Saint yang sangat angku dan bangga akan kekuatannya. Namun setelah bertemu Seiya di turnamen Saint perunggu, dia akhirnya berubah. Jika sesudah mengeluarkan seluruh kekuatannya, dia bisa membunuh musuh-musuhnya sekaligus dengan kekuatannya itu. Kostumnya berasal dari rasi bintang naga dan berbentuk naga. Jurus andalannya yaitu tinju naga mendaki gunung. Serangan yang menggunakan kekuatan pukulan dan tendangan secara bersamaan yang dibantu dari kekuatan kosmonya, dan punya kelemahan yaitu terbuka rongga dadanya selama beberapa detik ketika tinju ditarik ke belakang. Yang kedua, tinju 100 naga, yaitu serangan yang dipelajari Shiryu dari gurunya Saint Emas Libra Dohko. Kekuatannya 100 kali lipat dari tinju naga biasa. Tinju naga mendaki langit, mirip dengan jurus Seiya Pegasus Rolling Crush, yaitu mencengkram tubuh lawan namun membawa Shiryu terbang sampai ke atmosfer dengan bantuan kekuatan kosmo. Jurus ini hanya diperbolehkan digunakan Shiryu ketika semua jurusnya tidak mempan terhadap musuhnya. Selanjutnya, Cygnus Hyuga. Tidak seperti Saint yang lain, Hyuga sudah tidak punya ibu. Dia berlatih di bawah Saint Perak Kristal yang juga merupakan murid dari Saint Emas Aquarius Camus. Tapi akhirnya dia menjadi Saint Cygnus setelah sahabatnya meninggal karena menolong Hyuga saat menyelam saat mencari mayat ibunya. Kostumnya berasal dari rasi bintang Cygnus yang berbentuk angsa. Jurus andalannya yaitu debu-debu intan dengan menembakkan kristal-kristal salju ke arah musuhnya. Jurus yang kedua, Horodich Smerk, yaitu tornado es dengan mengumpulkan hawa dingin kosmo sehingga membentuk tornado, lalu menembakkan ke arah musuhnya dengan beberapa hentakan yang mengakibatkan badai es. Aurora Execution, jurus yang menembakkan dingin ke titik nol mutlak beku ke arah musuhnya. Jurus ini didapatkan oleh Hyuga ketika bertempur melawan Saint Emas Aquarius di kuil Aquarius. Saint Andromeda Sun. Sun adalah anak lelaki yang membenci kekerasan dan sangat aneh dijadikan Saint yang hidupnya dipenuhi pertempuran. Dia dikirim ke pulau kematian tapi digantikan oleh kakaknya. Dia berlatih di bawah Daedalus dan menggunakan kostum Andromeda. Sun adalah satu-satunya Saint yang memakai senjata di antara 5 Saint yang lain. Namun saat terdesak, tugasnya sering digantikan oleh kakaknya, Phoenix Ikki. Sebenarnya dia punya serangan yang mematikan, yaitu berupa badai nebula. Tapi karena membenci kekerasan dan tidak ingin membunuh musuhnya, dia jarang menggunakan kekuatannya itu. Kostumnya berasal dari rasi bintang Andromeda dan berbentuk Andromeda yang dirantai. Jurus andalannya yaitu rantai nebula, yaitu menggunakan rantainya sebagai senjata dan bisa menebak arah musuh berdasar hawa membunuhnya. Rantai pertahanan.
Rantainya membentuk sangkar yang berputar mengelilingi Sun untuk melindunginya. Jurusnya yang lain, Thunder Wave, yaitu rantainya membentuk halilintar zigzag untuk menyerang musuh dengan cepat. Aliran Nebula. Jurus ini mengubah tekanan aliran udara oleh kosmosan, dan sekali ada yang bergerak, maka aliran itu menjadi badai nebula. Sign selanjutnya yaitu Phoenix Ikki. Ikki adalah orang yang arogan, pemarah dan suka bertarung. Diyakini dia adalah Sign yang terkuat. Awalnya dia sangat marah karena dikirim ke Pulau Kematian oleh Athena. Namun dia malah membantu Dewi Athena dan menjadi Sign yang paling diandalkan. Dia punya kemampuan istimewa yaitu bisa kembali dari manapun dan dari dimensi manapun. Selain itu, kostumnya memiliki kemampuan untuk regenerasi setelah hancur. Dia biasanya yang akan melawan musuh yang tidak bisa dikalahkan oleh Sign yang lain. Dia juga sangat kuat. Kemampuannya selalu meningkat bila menerima jurus dari musuh yang tidak mempan baginya. Kostum armornya berasal dari rasi bintang Phoenix. Jurus andalan Sign Ikki yaitu tinju sayap-sayap Phoenix. Tinju super yang menembakkan aliran panas yang merusak dalam satu serangan. Tinju ilusi yaitu jurus yang menggunakan kekuatan kosmo dengan cara menyerang otak musuh. Bisa membuat pikiran musuh menjadi hancur dan membuat ilusi buruk bagi musuhnya. Dan terkadang bisa membunuh musuhnya secara langsung. Hanya berfungsi saat musuhnya memiliki kenangan atau ilusi yang buruk. Ada juga tokoh yang bernama 12 Sign Emas, yaitu setiap Sign Emas berkewajiban untuk menjaga kuilnya di santuari, sesuai dengan simbol zodiak di gold cross-nya dan kuil yang dijaganya. Kuil Aries dijaga oleh Sign Aries Mu. Di bawah pengawasan Aries Sion, Mu mampu menjadi Sign Emas Aries di usia muda. Sementara semua Sign Emas memiliki basis kekuatan fisikis sampai taraf tertentu. Mu telah diketahui memiliki bakat fisikis terkuat di antara semua Sign Emas Athena. Ini memungkinkan dia untuk memanipulasi bakatnya untuk beberapa tingkatan, misalnya psikokinesis, telepati, teleportasi, dan berbagai kekuatan lain yang diinginkannya. Sign Aries Mu berbicara sangat lembut dengan kepribadian terpelajar. Sikapnya sangat tenang dan logis. Hampir seolah-olah dia adalah seorang profesor dari santuari. Aries Mu sama juga memiliki keterampilan khusus untuk memperbaiki cloth atau kostum armornya yang telah rusak, seperti bengkel mobil. Kuil Taurus dijaga oleh Sign Taurus Aldebaran. Sign Aldebaran adalah salah satu dari 12 penjaga santuari. Dengan Taurus sebagai simbol zodiaknya, ia memiliki fisik terkuat dari semua Sign Emas. Dia berasal dari Brasil. Aldebaran sering kali digambarkan sebagai orang yang ramah, tertawa, dan menjadi kurang serius dalam waktu santai. Dia adalah teman baik Sign Aries Mu. Meskipun Sign Aldebaran mengikuti perintah Pope atau Sign Emas Gemini Saga, ia semakin ragu terhadap integritasnya dan menguji Sign perunggu, yaitu Seiya, Shiryu, Hyuga, Sun, dan Ikki selama invasi mereka di santuari. Menurut Sign Aries Mu, Aldebaran bisa saja membunuh semua dari mereka jika ia menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Tetapi Aldebaran menjawab bahwa jika musuh-musuhnya sudah berjuang begitu keras, maka kepercayaan mereka tidak mungkin salah. Kuil Cancer dijaga oleh Sign Cancer Deathmax. Dia digambarkan sebagai orang yang sangat sadis dan orang jahat yang menggunakan kekuasaan sesuai keinginannya tanpa takut pada kehendak Athena. Deathmax memenuhi kuil Cancernya dengan wajah korban prajurit dan masyarakat sipil, termasuk pria, wanita, dan bahkan anak-anak yang tidak bersalah. Deathmax adalah salah satu dari sedikit Sign yang mengetahui kebenaran tentang Pope dan Sign Gemini Saga, bersama dengan Pisces Aphrodite, tetapi ia terus mematuhi perintahnya. Kuil Leo dijaga oleh Sign Leo Aeolia. Aeolia adalah sang penjaga kuil Leo, ditampilkan sebagai contoh bagi Sign Emas lain karena kebenaran dan kekuatannya. Dia adalah adik dari Sign Sagittarius Aiolos yang difitnah sebagai pengkhianat yang berusaha membunuh Athena ketika ia masih bayi. Karena ini, Aeolia bekerja keras untuk membuktikan kesetiaannya kepada Athena dan menghapus rasa malu atas fitnah terhadap tindakan kakaknya itu. Bahkan saat Aeolia pikir Aiolos adalah seorang pengkhianat, ia menunjukkan rasa hormat yang besar pada ingatannya. Aeolia adalah seorang Sign yang kurang penyabar, namun memiliki semangat tinggi yang mempengaruhinya dalam bertindak. Lebih dari sekali, hal ini menciptakan konflik-konflik antara dirinya dengan Sign Aries Mu. Kuil Virgo dijaga oleh Sign Virgo Saka.
Sebagai pengawal kuil Virgo di sepanjang tangga santuari, Saka telah memainkan peran penting terutama dalam pertempuran antara Athena dan Pope. Ia disebut berkali-kali cerita sebagai manusia setengah dewa, karena ia memiliki kekuasaan luar biasa dan juga dianggap sebagai satu-satunya saint emas yang memiliki kendali penuh atas Araya Psiki atau indera ke-8. Ia dikatakan sebagai reinkarnasi Buddha. Saka sendiri diceritakan menempati tempat antara Tuhan dan manusia, tinggal di antara dua dunia, memiliki berkat serta kutukan. Sebagai seorang bodhisattva dan diberkahi dengan alam semesta yang paling kuat dari semua saint Saka juga dikatakan sebagai orang yang paling dekat dengan Tuhan. Bahkan sebagai seorang anak di India, Saka itu terlalu cepat menjadi dewasa dan dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Untuk orang yang hidupnya baru saja dimulai, ia telah sangat peka terhadap penderitaan dan kematian dari kehidupan manusia. Melihat kesakitan dan kematian seperti yang tercermin dalam Gangga, membuat Saka kecil melihat keputusasaan atau krisis iman. Dengan belajar dan pelatihan esoterik, Saint Saka akhirnya menjadi cukup kuat untuk mengenakan jubah emas Virgo. Kuil Libra dijaga oleh Saint Libra Dohko. Dohko adalah salah satu saint emas Libra yang selamat dari Perang Suci Pertama yang berlangsung 243 tahun yang lalu. Bersama dengan temannya Aries Sion, guru Ariesmo, Dohko adalah guru dari Sirio dan memiliki anugerah berkat ilmu Misopeta Minos dari Athena yang membuatnya terlihat berumur 243 tahun lebih. Padahal yang sebenarnya ia masih berumur 18 tahun dan 243 hari. Karena ilmu Misopeta Minos membuat detak jantung Dohko hanya berjumlah kurang lebih 100.000 detak per tahun, yang sebenarnya jumlahnya kurang lebih 100.000 detak hanya untuk satu hari pada manusia normal. Ia mengajarkan ilmu-ilmu bijaksana kepada Sirio dan sering menjadi pembimbing yang baik bagi para saint perunggu. Semua itu didasarkan pada pengalamannya yang hampir 3 abad menjadi seorang saint. Kuil Scorpio dijaga oleh Saint Scorpio Milo. Milo adalah saint emas penjaga kuil Scorpio. Karena teknik utamanya menimbulkan rasa sakit luar biasa kepada para korbannya, Saint Milo selalu memberikan lawan-lawannya pilihan untuk menyerah atau menjadi gila karena sakit yang tak tertahankan. Dia juga melihat kebanggaan sangat penting dalam seorang saint emas dan tampaknya akan selalu siap untuk membersihkan nama teman-temannya. Meskipun demikian, ia adalah seorang prajurit yang mulia, bisa mengakui kekalahan bahkan terhadap musuh yang lebih lemah. Kuil Sagittarius dijaga oleh Sagittarius Aiolos. Dia adalah salah satu dari 12 saint emas penjaga santuari yang menjaga kuil Sagittarius. Aiolos adalah saint emas yang terkenal suci yang meninggal dibunuh oleh saint emas Capricorn Sura karena melindungi Athena ketika masih bayi. Aiolos selalu dikaitkan dengan paradigma kebenaran, terlihat sebagai saint yang sempurna dan salah satu dari 12 saint emas yang bisa berhasil seperti Aries Sion sebagai Pope santuari berikutnya dan juga orang yang terpilih. Di luar dari keadaannya, Aiolos sering membantu Seiya berkali-kali dengan cara mengirim gold cloth Sagittariusnya untuk membantu dan melindungi Seiya. Kuil Capricorn dijaga oleh Saint Capricorn Sura. Sura adalah penjaga kuil Capricorn. Ia memiliki kesetiaan berlebihan kepada Athena. Namun setelah Gemini Saga menjadi Pope of Sanctuary, ia turut membantu Saga dan mengatakan bahwa Aiolos adalah pengkhianat karena membawa Athena atau Sauri yang masih bayi. Sura mendapat status sebagai seorang saint emas Capricorn pada usia yang masih 10 tahun. Kuil Aquarius dijaga oleh Saint Aquarius Camus. Dia adalah saint emas pengawal kuil Aquarius dan juga guru Cygnus Hyoga dan Kraken Ishak di manga. Dalam anime, dia adalah guru Crystal Saint yang merupakan guru Hyoga dan Ishak. Saint Camus adalah saint berperilaku dingin karena ia percaya saint emas sebagai yang terkuat di antara penjaga Athena tidak boleh menunjukkan kejengkelan atau itu akan membuat orang-orang dalam keputusasaan. Dalam manga, dia menyatakan bahwa dia benar-benar tahu bahwa Pope itu tidak bekerja di bawah kehendak Athena, tetapi dia masih terus bekerja di bawah perintahnya untuk memenuhi perannya sebagai saint emas Aquarius. Meskipun demikian, ia senang melihat muridnya Hyoga berjuang untuk Athena. Kuil Pisces dijaga oleh Pisces Aphrodite. Aphrodite sering dikatakan sebagai saint emas tercantik karena memang wajahnya mencerminkan hal itu. Namun penjaga kuil Pisces ini merupakan salah satu dari saint emas yang tidak memiliki rasa kasihan terhadap musuhnya. Ia menggunakan senjata mawar beracun di dalam jurusnya. Ia juga mengetahui rahasia Gemini Saga sebagai Pope of Sanctuary yang sebenarnya dan menjadi salah satu saint emas yang mengetahui rahasia itu. Gemini Saga. Saga berhasil menempatkan dirinya untuk mengendalikan para saint emas dengan berkhianat selama bertahun-tahun setelah membunuh Pope Sion yang juga merupakan saint emas Aries Sion atau guru dari saint emas Ariesmo. Pope of Sanctuary yang asli
dengan mencuri identitasnya dengan tujuan membunuh Athena dan menguasai dunia. Shine Gemini Saga sering digambarkan sebagai seseorang dengan kepribadian ganda, memiliki kebaikan dari malaikat tetapi dengan kegelapan setan, memiliki dua karakter yang bertolak belakang sesuai simbol zodiaknya. Gemini yang berarti kembar. Ambivalensi ini akhirnya menciptakan sebuah kepribadian ganda. Saga yang baik, yang sangat setia pada Athena, dan yang jahat yang membuat tubuh mengendalikan sebagian besar waktu dan membunuh Pope sebelumnya untuk mencuri kekuasaannya. Ketika mengambil alih tubuh Saga, rambutnya berubah dari pirang ke hitam pekat. Skema warna itu diubah untuk anime, di mana yang biasanya Saga rambutnya biru berubah menjadi abu-abu terang. Jiwa Saga yang terdiri dari dua karakter, masing-masing karakternya dapat berkomunikasi dengan karakter yang lain, sehingga terlihat Saga berbicara pada dirinya sendiri. Jadi cerita anime Senseiya ini berlatar cerita mitologi Yunani yang dikemas sangat menarik dengan menggunakan unsur-unsur alam semesta dan zodiak untuk menjelaskan plot ceritanya yang menarik. Ada beberapa plot cerita yang belum dijelaskan di sini dan mungkin kalian bisa menambahkan. Semoga kalian terhibur untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video.